Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik layar gadget yang kita pakai setiap hari? Di dalamnya itu ada dunia yang luar biasa rumit. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas jantung dari dunia digital itu. Sebuah kota mikroskopis yang jadi fondasi dari semua teknologi modern. Coba lihat gambar ini. Kelihatannya kayak kota metropolitan ya. Tapi ini adalah kota super kecil di dalam sebuah chip silikon. Di dalamnya ada miliaran penduduk atau komponen yang kerja non-stop dengan presisi tingkat dewa. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ngatur semua ini biar nggak terjadi kekacauan total? Nah, kota super canggih ini ternyata ada nama resminya loh, sirkuit terpadu, atau yang biasa kita sebut IC. Ini bukan sekedar komponen biasa, ini adalah sebuah revolusi. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Jadi apa sih sebenarnya IC itu? Gampangnya gini, bayangin semua komponen elektronik yang tadinya misah-misah, kayak transistor, resistor, sekarang dipadatkan jadi satu keping silikon super kecil. Ya, itulah IC. Sebuah keajaiban rekayasa yang bikin smartphone, laptop, bahkan mobil pintar jadi mungkin. Ini fondasi dunia modern kita. Terus kenapa IC ini penting banget? Ada dua alasan utama. Pertama, miniaturisasi. Ini yang bikin HP kamu bisa muat di kantong. Kedua, efisiensi, yang bikin baterainya awet dan gak gampang panas. Dua hal ini beneran deh mengubah segalanya di dunia elektronik. Oke, jadi kita udah punya kota yang luar biasa canggih ini. Tapi gimana caranya kota ini nyambung ke dunia luar? Misalnya ke motherboard di komputer kita. Nah, disinilah seni pengemasan atau packaging main perannya. Tipe yang pertama namanya DIP. Buat kalian yang suka ngoprek elektronik, pasti udah nggak asing lagi sama yang model begini. Kaki-kakinya yang panjang itu nembus papan sirkuit, jadi gampang banget buat dipasang lepas. Sempurna buat yang lagi belajar atau bikin prototype. Selanjutnya, kita maju ke zaman sekarang. Ada yang namanya SMD. Komponen ini nggak punya kaki panjang, tapi nempel langsung di permukaan papan sirkuit. Nah, teknologi inilah yang bikin insinyur bisa ngerancang perangkat super tipis kayak laptop dan ponsel yang kita pegang sekarang. Dan buat komponen yang paling gahar, kayak otaknya komputer, CPU atau kartu grafis, ada yang namanya BGA. Coba bayangin, ini bukan lagi pakai kaki tapi ratusan bola solder kecil di bawahnya. Ini tuh ibaratnya bukan lagi jalan biasa, tapi jalan tol super lebar dengan ratusan lajur. Memungkinkan aliran data yang masif banget dan performa yang luar biasa. Oke, arsitektur kotanya udah kita bahas. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling krusial. Sesuatu yang kalau nggak ada, seluruh kota ini bakal lumpuh total. Apa itu? Pasokan listrik yang stabil. Coba kita balik lagi ke analogi kota tadi ya. Bayangin deh kalau listrik di kota kamu naik turun seenaknya. Lampu kedap-kedip, alat elektronik rusak. Nah, di dunia IC, taruhannya jauh lebih tinggi lagi. Satu kedipan listrik aja bisa berarti data kamu korup atau sistemnya langsung crash, fatal banget. Nah, disinilah pahlawan tanpa tanda jasa kita muncul, regulator tegangan, dan bintang utamanya adalah seri 7805. Tugasnya simple tapi super penting, memastikan jaringan listrik untuk kota mikro kita ini benar-benar stabil, nggak peduli sumber dayanya lagi naik turun. Dan angka ajaib yang dia hasilkan adalah ini, 5 volt. Bukan 4,9, bukan juga 5,1, tapi presisi 5 volt. Tapi kenapa sih harus presisi banget di 5 volt? Emang apa istimewanya angka ini? Jawabannya bakal membawa kita langsung ke jantung dari logika digital itu sendiri. Oke, siap-siap ya, karena ini bagian paling kerennya. Momen ahanya ada di sini. Di mana kita bakal lihat gimana listrik yang stabil itu bisa diubah jadi bahasa, jadi informasi. Lihat tabel ini deh. Gini cara kerjanya. Saat IC ini merasakan ada tegangan 5 volt yang stabil, yang dikasih sama pahlawan kita tadi, si 7805, dia nggak cuma ngelihat itu sebagai listrik nyala. Enggak, dia membacanya sebagai angka, 1. Sebaliknya, kalau nggak ada tegangan atau mendekati 0 volt, dia bacanya sebagai angka 0. 1 dan 0. Yap, inilah bahasa biner. Inilah cara komputer berpikir. Nah, kutipan ini benar-benar jadi kuncinya. Coba bayangin kalau tegangan yang harusnya 5 volt tiba-tiba turun ke 1,5 volt. Komputer bisa salah baca, ngira 1 sebagai 0. Kesalahan kecil di daya bisa jadi bencana di data. Kacau kan? Gini deh, saya ulangin lagi ya, karena ini benar-benar poin utamanya. Di dunia digital, tegangan yang stabil itu bukan sekedar tenaga. Tegangan adalah informasi itu sendiri. Inilah wujud fisik dari setiap foto, lagu, dan dokumen yang pernah kita simpan. Oke, sekarang kita udah ngerti fondasinya. Yuk,
Kita lihat gimana prinsip simpel ini bisa jadi dasar dari semua hal canggih yang kita lakukan dengan komputer setiap hari. Nah, gambar ini nunjukin semuanya dengan sempurna. Di kiri, kita punya si regulator 7805 yang ngejaga dayanya tetap stabil. Di kanan ada gerbang logika. Ini kayak saklar super kecil yang ngambil keputusan ya atau tidak berdasarkan sinyal 1 dan 0 tadi. Yang satu nyediain bahasanya, yang satu lagi yang ngomong. Mereka nggak bisa kerja kalau salah satunya nggak ada. Sekarang, coba bayangin ya, bukan cuma satu gerbang logika, tapi miliaran gerbang logika kayak gini di dalam satu CPU. Masing-masing ngambil keputusan 1 atau 0 jutaan kali per detik. Dan semuanya, sekali lagi, semuanya bergantung pada pasokan 5 volt yang stabil dan sempurna itu. Itulah skala keajaiban yang lagi terjadi di dalam perangkat kalian saat ini juga. Jadi, kita belajar hari ini kalau dunia digital kita yang super canggih ini ternyata dibangun di atas fondasi yang sangat sederhana, tegangan listrik yang stabil. Nah, ini kan bikin kita jadi mikir ya, kalau hari ini fondasinya adalah tegangan stabil, fondasi untuk dunia digital masa depan di era komputasi kuantum atau optik, kira-kira apa ya? Yuk kita pikirkan bareng-bareng.